Aturan pertama dalam bisnis adalah bertahan dan prinsip pedoman ekonomi bisnis bukanlah memaksimalkan keuntungan, tetapi menghindari kerugian. Peter Drucker. Ada banyak konsep akuntansi, bisnis, dan finansial yang kompleks yang tidak bisa dipahami dengan cepat oleh seseorang yang tidak memiliki pengalaman atau pelatihan sekuler di bidang ini. Memang banyak prinsip-prinsip akuntansi yang sulit dipahami awalnya. Namun di sisi lain, banyak orang tidak mencoba mempelajari teori-teori penting yang berkaitan dengan akuntansi atau bisnis seperti mengisi invoice, menghitung pengeluaran bisnis, atau mengerjakan pajak pemasukan. Karena mereka percaya hal-hal ini lebih baik diserahkan pada ahlinya. Informasi yang tercantum dalam laporan laba rugi menawarkan informasi berharga kepada pembaca tentang kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan kenaikan pendapatan, pemotongan biaya, atau melakukan keduanya. Lantas, apa itu laporan laba rugi? Laporan laba rugi merupakan laporan atau dokumen finansial yang merangkum secara singkat pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang terjadi selama periode tertentu. Periode tertentu biasanya kuartal atau fiskal. Tergantung lokasi bisnis atau geografis, beberapa mengacu laporan laba rugi sebagai laporan pemasukan, laporan operasional, laporan hasil keuangan, laporan penghasilan, atau laporan pengeluaran. Ada 3 dokumen keuangan yang diterbitkan oleh setiap perusahaan atau badan usaha terdaftar setiap triwulan atau tahunan. Ketiga dokumen tersebut adalah neraca keuangan, laporan arus kas, dan tentu saja laporan laba rugi. Karena laporan laba rugi adalah dokumen keuangan yang terorganisir, ada beberapa kategori utama yang bisa selalu diamati dalam laporan laba rugi. Berikut adalah contoh jenis-jenis yang sering ditemukan, yaitu pendapatan atau penjualan, biaya barang yang terjual, penjualan umum dan administrasi, pemasaran dan pengiklanan, teknologi, biaya bunga, pajak, pemasukan bersih. Laporan laba rugi disiapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi seperti pengakuan pendapatan, pencocokan dan akrual yang membuatnya berbeda dari laporan arus kas. Penting dicatat bahwa akan sangat bermanfaat bagi entitas untuk membandingkan pemasukan atau laporan laba rugi dari periode akuntansi yang berbeda. Perubahan di pendapatan, biaya operasional, dan pendapatan bersih adalah gambaran penting membantu pemilik bisnis mengidentifikasi kesehatan keuangan perusahaan mereka. Dengan meninjau dokumen laba rugi terdahulu, penasehat keuangan dapat dengan cepat mengidentifikasi fakta bahwa pendapatan perusahaan Anda telah meningkat, namun pengeluaran bertambah dengan cepat. Ini mungkin adalah pengingat untuk memotong biaya yang tidak perlu. Seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, laporan laba rugi memberitahu seseorang apakah perusahaannya menguntungkan atau tidak. Mendefinisikan laporan laba rugi jauh lebih nyaman daripada memajanya dengan benar.
Bagi kebanyakan orang, itu terlihat seperti kumpulan angka yang besar. Untuk menghindari kesimpangsiuran dan untuk menunjukkan orang-orang yang penasaran bahwa membaca dokumen laba rugi cukup sederhana dan mudah dipahami, kita akan memberikan penjelasan dan uraian singkat apa arti setiap bagian dan bagaimana angka ditentukan. Pendapatan umumnya dikenal sebagai baris teratas, laporan untung rugi. Ini adalah jumlah uang total dari hasil penjualan yang menguntungkan perusahaan dan dari uang yang dikumpulkan dari penggalangan dana organisasi nirlaba. Ini adalah aspek paling penting dalam bisnis Anda karena keuntungan Anda menutup biaya pengeluaran Anda. Biaya langsung juga dikenal sebagai biaya barang yang terjual. Ini merupakan biaya yang terjadi ketika Anda membuat produk atau mengantar layanan yang Anda tawarkan. Biaya langsung ini tergantung setiap bisnis. Misalnya perusahaan yang memproduksi topi akan memasukkan bahan yang digunakan untuk membuat topi seperti wol dan benang sebagai bagian dari biaya langsung mereka. Margin kotor. Ini ditentukan ketika Anda mengurangi biaya langsung dari pendapatan Anda. Margin kotor memberitahu pemilik bisnis beberapa banyak uang yang tersisa untuk menutup pengeluaran setelah Anda menutup nilai produk atau jasa Anda. Presentase margin kotor juga ditampilkan di dokumen laba rugi yang mewakili angka sebagai presentase. Biaya operasional. Ini biasanya mencakup sewa, gaji, atau keuntungan biaya pemasaran keperluan. Penting dikatakan bahwa biaya-biaya ini tidak termasuk biaya yang diperlukan untuk membuat barang dagangan. Biaya langsung mencakup barang dagangan, bukan biaya operasional. Pemasukan operasional. Ini diketahui sebagai total pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan sebagainya. Bunga. Ini hanya tercantum di laporan laba rugi jika perusahaan harus membayar bunga untuk pinjaman yang mungkin Anda miliki. Depresiasi. Ini adalah pengeluaran khusus yang berkaitan dengan aset perusahaan Anda. Sudah banyak diketahui bahwa seiring berjalannya waktu, aset kehilangan nilainya dan terdepresiasi. Pengeluaran ini akan dikalkulasikan dan dicatat di bagian ini di laporan laba rugi. Pajak. Tidak ada yang suka memikirkan pajak, tapi coba tebak, pajak tetap harus dibayarkan, dan di bagian ini entitas menyisihkan uang untuk membayar pajak yang diperlukan. Laba bersih juga dikenal banyak orang sebagai pendapatan bersih atau baris bawah laporan laba rugi. Untuk menghitung laba kotor, Anda bisa memulai dengan baris teratas atau pendapatan dan mengurangi beberapa hal seperti biaya langsung, biaya operasional, pajak, dan sebagainya. Angka yang keluar adalah laba bersih. Sampai sini
Siapa bilang membaca laporan laba rugi itu sulit? Setelah memahami setiap fungsi dan bagian dokumen laba rugi, seseorang akan lebih percaya diri dan merasa siap membuat laporannya sendiri. Jadi, sudah siap untuk membuat laporan laba rugi sendiri?